Inilah macam-macam kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah ulama besar dan seorang sufi yang merupakan waliullah dengan gelar Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang saleh, alim, tinggi ilmunya dan memiliki akhlak yang baik serta selalu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tahun 470 Hijriah, 1077 Masehi serta meninggal pada tahun 561 Hijriah, 1166 Masehi. Beliau juga merupakan pendiri tarekat Qadiriyah yang banyak dianut umat Islam di berbagai dunia. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki banyak gelar diantaranya Al-Bas Al-Asyab, si burung Raja Wali Kelabu, dan Muhyiddin, penghidup agama, nasab dan silsilah garis keturunannya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Sultanul Aulia Al-Gaut Al-Aham Asis Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibn Abu Salim Musa Ibn Abdullah Al-Jili Ibn Yahya As-Said Ibn Muhammad Ibn Dawud Ibn Musa Ibn Abdullah Ibn Musa Al-Jaun Ibn Abdullah Al-Kamil Al-Mahad Ibn Al-Hasan Al-Mutana Ibn Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib. Sedangkan nasab ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ialah Fatimah binti Abdullah Ibn Abi Jamaluddin Muhammad Ibn Mahmud Ibn Tahir Ibn Abi Al-Atta Abdullah Ibn Kamaluddin Isa Ibn Muhammad Al-Jawad Ibn Ali Ar-Rida Ibn Musa Al-Katim Ibn Jafar As-Sodiq Ibn Muhammad Al-Bakir Ibn Zain Al-Abidin Ali Ibn Al-Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib. Dan seperti kebanyakan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Jailani juga memiliki banyak sekali keistimewaan dan kehebatan melebihi manusia lain pada umumnya. Hal inilah yang disebut dengan karomah. Dengan karomah tersebut seorang waliullah bisa melakukan hal-hal yang cenderung mustahil dan di luar logika berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ulama paling banyak memiliki karomah salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Maka dari itu kali ini akan kita bahas mengenai kumpulan kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani lengkap, semua manakib cerita keajaiban, kesaktian dan kehebatan di bawah ini bisa terjadi karena kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani dan tentu saja semata-mata atas izin Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan seekor ular. Pada suatu hari di majelis Asis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berserta murid-muridnya yang lain. Tiba-tiba, muncul seekor ular besar di pangkuan Asis Syekh. Maka orang ramai yang hadir di majelis itu pun berlari tunggang langgang, ketakutan. Tetapi Asis Syekh Al-Jailani hanya duduk dengan tenang saja. Kemudian ular itu pun masuk ke dalam baju Asis Syekh dan telah merayap-rayap di badannya. Setelah itu, ular itu telah naik pula ke lehernya. Namun, Asis Syekh masih tetap tenang dan tidak berubah keadaan duduknya. Setelah beberapa waktu berlalu, turunlah ular itu dari badan Asis Syekh dan ia telah seperti bicara dengan Asis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah itu, ular itu pun gaib. Kami pun bertanya kepada Asis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang apa yang telah dipertuturkan oleh ular itu. Menurut beliau ular itu telah berkata bahwa dia telah menguji wali-wali Allah yang lain, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan seorang pun yang setenang dan sehebat Asis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan seekor burung. Pada suatu hari, ketika Asyikh sedang mengajar murid-muridnya di dalam sebuah majelis, seekor burung telah terbang di udara di atas majelis itu sambil mengeluarkan satu bunyi yang telah mengganggu majelis itu. Maka Asyikh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, "Wahai angin, ambil kepala burung itu." Seketika itu juga, burung itu telah jatuh ke atas majelis itu, dalam keadaan kepalanya telah terputus dari badannya. Setelah melihat keadaan burung itu, Asyikh Abdul Qadir Al-Jailani pun turun dari kursi tingginya dan mengambil badan burung itu, lalu disambungkan kepala burung itu ke badannya. Kemudian Asyikh Abdul Qadir Al-Jailani telah berkata, "Bismillahirrahmanirrahim." Dengan serta-merta burung itu telah hidup kembali dan terus terbang dari tangan Asyikh. Maka takjublah para hadirin di majelis itu karena melihat kebesaran Allah yang telah ditunjukkannya melalui tangan Asyikh. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani mengembalikan wanita yang diculik bangsa jin. Pada suatu hari, di dalam tahun 537 Hijriah, seorang lelaki dari kota Baghdad dikatakan oleh sesetengah perawi bahwa lelaki itu bernama Abu Said, Abdullah ibn Ahmad ibn Ali ibn Muhammad al-Baghdadi telah datang bertemu dengan Asyikh Jailani, berkata, bahwa dia mempunyai seorang anak dara cantik berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak darahnya itu telah diculik diterbangkan dari atas anjung rumahnya oleh seorang jin. Maka Asyikh Abdul Qadir Al-Jailani pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu, ke suatu tempat bekas rumah roboh, di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Kark.
Carilah bonggol yang kelima, dan duduklah di situ. Kemudian, gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas tanah. Kala engkau membuat garisan, ucapkanlah Bismillah, dan di atas niat Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin, dengan berbagai-bagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut, apabila waktu hampir terbit fajar, akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar. Dia akan bertanya hajatmu, katakan kepadanya yang aku telah menyuruh engkau datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Beberapa waktu kemudian, datanglah jin-jin yang coba menakut-nakutkan lelaki itu, tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu telah datang bergilir-gilir, yakni satu kumpulan selepas satu kumpulan. Dan akhirnya, datanglah Raja Jin yang sedang menunggang seekor kuda dan telah disertai oleh satu angkatan yang besar dan hebat rupanya. Raja Jin itu telah memberhentikan kudanya di luar garis bulatan itu dan telah bertanya kepada lelaki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu telah menjawab, "Aku telah disuruh oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani diucapkan oleh lelaki itu, Raja Jin itu telah turun dari kudanya dan terus mengucup bumi. Kemudian Raja Jin itu telah duduk di atas bumi, disertai dengan seluruh anggota rombongannya. Sesudah itu, Raja Jin itu telah bertanyakan masalah lelaki itu. Lelaki itu pun menceritakan kisah anak darahnya yang telah diculik oleh seorang jin. Setelah mendengar cerita lelaki itu, Raja Jin itu pun memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah itu. Beberapa waktu kemudian, telah dibawa ke hadapan Raja Jin itu, seorang jin lelaki dari negara Cina bersama-sama dengan anak darah manusia yang telah diculiknya. Raja Jin itu telah bertanya, "Kenapakah engkau sambar anak darah manusia ini? Tidakkah engkau tahu yang dia ini berada di bawah naungan Al-Qut?" Jin lelaki dari negara Cina itu telah mengatakan yang dia telah jatuh berahi dengan anak darah manusia itu. Raja Jin itu pula telah memerintahkan agar dipulangkan perawan itu kepada bapaknya, dan jin dari negara Cina itu pula telah dikenakan hukuman pancung kepala. Lelaki itu pun mengatakan rasa takjubnya dengan segala perbuatan Raja Jin itu, yang sangat patuh kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Raja Jin itu berkata pula, "Sudah tentu, karena Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani boleh melihat dari rumahnya semua kelakuan jin-jin yang jahat. Dan mereka semua sedang berada di sejauh-jauh tempat di atas bumi, karena telah lari dari sebab kehebatannya. Allah Ta'ala telah menjadikan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani bukan saja Al-Qut bagi umat manusia, bahkan juga ke atas seluruh bangsa jin." Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani membantu seorang wali. Diriwayatkan, pada zaman Syekh Abdul Qadir, ada seorang wali yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Ia minta pertolongan kepada rekan-rekannya sesama wali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ia dapat diangkat kembali mendapatkan pangkat kewaliannya. Wali rekannya itu berkata, "Saya sudah berusaha berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat diangkat kembali pangkat kewalianmu. Bahkan menurut anggapan saya persoalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya dianjurkan sebaiknya meminta pertolongan dan syafaat Syekh, supaya beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat dikembalikan pangkat kewalianmu itu." Kemudian Syekh dapat menerima usulan mereka, lalu beliau berdoa, sementara itu datang sabda Allah, "Sudah banyak para wali yang berdoa mereka mohon supaya dikembalikan lagi pangkat seorang wali yang sudah dicopot itu. Untuk hal ini kamu jangan minta syafaat baginya." Mendengar sabda itu lalu Syekh mengambil sajadah berangkat menuju suatu lapangan. Pada waktu beliau akan melangkahkan kaki, terdengar ada yang memanggil dari alam gaib, "Wahai Gausul Adom Abdul Qadir, bagi orang itu dan 1000 orang yang senasib dengan dia, ku ampuni dosanya." Dan langkah kaki yang kedua terdengar lagi suara yang bersabda, "Bagi orang itu dan 2000 orang yang senasib dengan dia." Dan pada waktu akan memijakkan langkah kaki yang ketiga kembali terdengar, "Bagi dia dan 3000 orang yang senasib dengan dia, dosanya ku ampuni, disebabkan karena pangkat kewalianmu dan kedudukanmu." Syekh mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang telah diterima. Berkat karomah dan syafaat Syekh, wali yang dilepas pangkatnya itu dapat diterima kembali. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani mengalahkan perompak dari jauh. Pada 3 hari bulan Safar, kami berada di sisi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani pada waktu itu,
As-Syaikh sedang mengambil wudhu dan memakai sepasang terompah. Setelah selesai menunaikan sholat 2 rakaat, dia telah bertempik dengan tiba-tiba, dan telah melemparkan salah satu dari terompah-terompah itu dengan sekuat tenaga sampai tak nampak lagi oleh mata. Selepas itu, dia telah bertempik sekali lagi, lalu melemparkan terompah yang satu lagi. Kami yang berada di situ, telah melihat dengan ketakjubannya, tetapi tidak ada seorang pun yang telah berani menanyakan maksud semua itu. 23 hari kemudian, sebuah kafilah telah datang untuk menziarahi As-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka, yakni para anggota kafilah itu, telah membawa hadiah-hadiah untuknya, termasuk baju, emas dan perak. Dan yang anehnya, termasuk juga sepasang terompah. Apabila kami amat-amati, kami lihat terompah-terompah itu adalah terompah-terompah yang pernah dipakai oleh As-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani pada satu masa dahulu. Kami pun bertanya kepada ahli-ahli kafilah itu, dari manakah datangnya sepasang terompah itu. Inilah cerita mereka. Pada 3 hari bulan Safar yang lalu, ketika kami sedang di dalam satu perjalanan, kami telah diserang oleh satu kumpulan perompak. Mereka telah merampas ke semua barang-barang kami dan telah membawa barang-barang yang mereka rampas itu ke satu lembah untuk dibagi-bagikan di antara mereka. Kami pun berbincang sesama sendiri dan telah mencapai satu keputusan. Kami lalu menyeru As-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani agar menolong kami. Kami juga telah bernazar apabila kami sudah selamat, kami akan memberinya beberapa hadiah. Tiba-tiba, kami terdengar satu jeritan yang amat kuat, sehingga menggegarkan lembah itu dan kami lihat di udara ada satu benda yang sedang melayang dengan sangat laju sekali. Beberapa waktu kemudian, terdengar satu lagi bunyi yang sama dan kami lihat satu lagi benda seumpama tadi yang sedang melayang ke arah yang sama. Selepas itu, kami telah melihat perompak-perompak itu berlari lintang pukang dari tempat mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan itu dan telah meminta kami mengambil balik harta kami, karena mereka telah ditimpa satu kecelakaan. Kami pun pergi ke tempat itu. Kami lihat kedua orang pemimpin perompak itu telah mati. Di sisi mereka pula, ada sepasang terompah. Inilah terompah-terompah itu. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani memindahkan manusia. Pada mulanya aku memang tidak suka kepada As-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun aku merupakan seorang saudagar yang paling kaya di kota Baghdad waktu itu, aku tidak pernah merasa tenteram ataupun berpuas hati. Pada suatu hari, aku telah pergi menunaikan sholat Jumat. Ketika itu, aku tidak mempercayai tentang cerita-cerita karomah yang dikaitkan pada As-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Sesampainya aku di masjid itu, aku dapati beliau telah ramai dengan jamaah. Aku mencari tempat yang tidak terlalu ramai, dan kudapati betul-betul di hadapan mimbar. Dikala itu, As-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani baru saja mulai untuk khutbah Jumat. Ada beberapa perkara yang disentuh oleh As-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani yang telah menyinggung perasaanku. Tiba-tiba, aku terasa hendak buang air besar. Untuk keluar dari masjid itu memang sukar dan agak mustahil. Dan aku dihantui perasaan gelisah dan malu, takut-takut aku buang air besar di sana di depan orang banyak. Dan kemarahanku terhadap As-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani pun bertambah dan memuncak. Pada saat itu, As-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani telah turun dari atas mimbar itu dan telah berdiri di hadapanku. Sambil beliau terus memberikan khutbah, beliau telah menutup tubuhku dengan jubahnya. Tiba-tiba aku sedang berada di satu tempat yang lain, yakni di satu lembah hijau yang sangat indah. Aku lihat sebuah anak sungai sedang mengalir perlahan di situ dan keadaan sekelilingnya sunyi sepi, tanpa kehadiran seorang manusia. Aku pergi membuang air besar. Setelah selesai, aku mengambil wudhu. Apabila aku sedang berniat untuk pergi bersolat, dan tiba-tiba diriku telah berada di tempat semula di bawah jubah As-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia telah mengangkat jubahnya dan menaiki kembali tangga mimbar itu. Aku sungguh-sungguh merasa terkejut. Bukan karena perutku sudah merasa lega, tetapi juga keadaan hatiku. Segala perasaan marah, ketidakpuasan hati, dan perasaan-perasaan jahat yang lain, semuanya telah hilang. Selepas sembahyang Jumat berakhir, aku pun pulang ke rumah. Di dalam perjalanan, aku menyadari bahwa kunci rumahku telah hilang. Dan aku kembali ke masjid untuk mencarinya. Begitu lama aku mencari, tetapi tidak aku temukan, terpaksa aku menyuruh tukang kunci untuk membuat kunci yang baru. Pada keesokan harinya, aku telah meninggalkan Baghdad dengan rombonganku karena urusan perniagaan. 3 hari kemudian, kami telah melewati satu lembah yang sangat indah.
Seolah-olah ada satu kuasa ajaib yang telah menarikku untuk pergi ke sebuah anak sungai. Barulah aku teringat bahwa aku pernah pergi ke sana untuk buang air besar, beberapa hari sebelum itu. Aku mandi di anak sungai itu. Ketika aku sedang mengambil jubahku, aku telah temukan kembali kunciku, yang rupa-rupanya telah tertinggal dan telah tersangkut pada sebatang dahan di situ. Setelah aku sampai di Baghdad, aku menemui Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dan menjadi anak muridnya. Sungguh besar kekuasaan Allah dengan menunjukkan rahasia dan karomah para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat sedang lapar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengalami musim paceklik di Baghdad. Saat itu ulama yang menganut mazhab Imam Ahmad ini sampai memakan sisa-sisa makanan di tempat sampah. Dalam keadaan yang sangat lapar beliau keluar untuk mencari makanan. Namun setiap sampai ke tempat sampah, selalu ada orang lain yang mendahuluinya. Jika Syekh Abdul Qadir Jailani melihat orang-orang fakir berebut di tempat sampah, maka beliau memilih meninggalkan tempat itu. Dan hal itu terus berlaku saat menemui tempat pembuangan, dan Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya tidak memperoleh makanan. Beliau akhirnya berjalan hingga sampai di Masjid Yasin di Baghdad, karena sudah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan karena lapar, dan memilih duduk di dekat masjid tersebut. Di saat yang sama datanglah seorang pemuda ke masjid dengan membawa roti. Dia duduk dan mulai makan. Karena rasa lapar yang menusuk, setiap pemuda itu mengambil suapan maka Syekh Abdul Qadir Jailani ingin membuka mulut, meski beliau terus berusaha menahannya. Akhirnya pemuda itu pun menoleh ke arah Syekh Abdul Qadir Jailani seraya mengatakan, "Bismillah ya Syekh," dengan maksud ingin memberi suapan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani menolak, namun pemuda itu terus-menerus memaksa, hingga akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani memakan sedikit dari apa yang diberikan. Setelah itu si pemuda pun bertanya, "Siapa engkau? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau?" Syekh Abdul Qadir Jailani pun menjawab, "Saya pencari ilmu dari negeri Jilan." Si pemuda pun membalas, "Saya juga dari Jilan. Apakah engkau mengenal seorang pemuda dari Jilan yang namanya Abdul Qadir cucu dari Abu Abdullah As-Sumai yang ahli zuhud?" Syekh Abdul Qadir pun menjawab, "Itu adalah saya." Mendengar jawaban itu si pemuda pun terperangah. "Demi Allah saya sampai di Baghdad dengan sisa-sisa uang yang saya miliki dan saya telah mencari-cari di mana keberadaanmu namun tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Sampai akhirnya uang saya habis hingga 3 hari saya tidak makan. Dengan terpaksa saya menggunakan uang yang dititipkan untukmu untuk membeli roti ini. Makanlah sesungguhnya ia milikmu." Syekh Abdul Qadir Jailani pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Pemuda itu pun menjelaskan bahwa ibu Syekh Abdul Qadir Jailani telah menitipkan kepadanya 9 dinar untuk disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan uang itu pun sudah berkurang untuk dibelikan roti. Syekh Abdul Qadir Jailani pun merelakannya dan memberikan kepada pemuda itu sisa roti serta sebagian dinar. Meski menolak untuk meminta-minta, Syekh Abdul Qadir Jailani tetap memperoleh rezeki bahkan di saat yang sama beliau malah memberikan sedekah kepada orang lain. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Syekh berbuka puasa di rumahnya. Mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa bertepatan Syekh berbuka puasa di rumah beliau, detik itu pula rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat dalam waktu yang bersamaan. Peristiwa ini di kota Baghdad sudah masyhur terkenal di kalangan masyarakat, dan sudah menjadi bibir masyarakat dalam setiap pembicaraan dan pertemuan. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menyelamatkan wanita dari pria fasik. Diriwayatkan, di kota Baghdad ada seorang wanita rupawan wajahnya cantik dan manis sedap dipandang mata. Sebelum ia masuk jamaah murid Syekh Abdul Qadir, ada seorang lelaki fasik, hidung belang, dan tuna susila. Dia menaruh cinta, mengharap pada wanita itu, namun cintanya tidak dibalas. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Si lelaki jahat itu berusaha mencari jalan untuk melaksanakan niat jahatnya itu. Pada suatu hari, wanita itu berangkat menuju sebuah gua pada suatu gunung untuk berholwat, beruzlah yakni mengasingkan diri dengan tujuan ibadah. Tidak diketahui sebelumnya, bahwa ia sedang diintai dan diikuti dari belakang oleh si lelaki perayu wanita itu. Ketika wanita itu tiba dan akan masuk ke dalam gua,
Si lelaki jahat itu berusaha dengan sekuat tenaga akan masuk ke dalam gua memperkosa kehormatan wanita itu. Sebaliknya, sang wanita berusaha menghindar dari nafsu angkara murka kejahatan si lelaki itu sambil berteriak-teriak memanggil-manggil nama Syekh Abdul Qadir, "Ya Syekh Sakolein, ya Gautsal Adom, ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah saya." Demikian ratap wanita bertawasul dan beristighosah minta pertolongan. Dikala itu Syekh sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat di madrasah, lalu dilepas bakiaknya. Sepasang bakiak itu dipegang Syekh lalu dilemparkan ke arah gua dan tepat sekali mengenai sasaran kepala lelaki jahat itu. Dikala laki-laki jahat itu akan melakukan aksinya, bertubi-tubi sepasang bakiak memukul, menamparkan laki-laki itu dengan pukulan-pukulan yang mematikan. Dan seketika itu juga ia mati. Sang wanita segera mengambil sepasang bakiak milik Syekh, gurunya. Kemudian ia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya, lalu bakiak itu diserahkan sambil melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada Syekh dan juga kepada khalayak yang mengerumuninya. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengetahui tipu daya setan. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan-jalan dengan beberapa muridnya di padang pasir. Waktu itu hari sangat panas, dan mereka sedang berpuasa. Oleh itu mereka merasa letih dan dahaga. Tiba-tiba, sekumpulan awan muncul, yang melindungi mereka dari panas terik matahari. Setelah itu, sebatang pohon kurma dan sebuah kolam air muncul di hadapan mereka. Mereka telah terpesona. Kemudian satu cahaya besar yang berkilauan, telah muncul dari celah awan di hadapan mereka dan kedengaranlah satu suara dari dalamnya yang telah berkata, "Wahai Abdul Qadir, akulah Tuhanmu. Makan dan minumlah, karena pada hari ini, telah aku halalkan untuk engkau apa yang telah aku haramkan untuk orang-orang lain." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun melihat ke arah cahaya itu dan berkata, "Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk." Tiba-tiba, cahaya, pohon kurma dan kolam itu semuanya hilang dari pandangan mata. Maka kelihatanlah iblis di hadapan mereka dengan bentuk rupanya yang asli. Iblis bertanya, "Bagaimanakah engkau dapat mengetahui itu sebenarnya adalah aku?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, "Syariat itu sudah sempurna, dan tidak akan berubah sampai hari kiamat. Allah tidak akan mengubah yang haram kepada yang halal, walaupun untuk orang-orang yang menjadi pilihannya walinya." Maka iblis pun berkata lagi untuk menguji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Aku telah mampu menipu 70 kaum dari golongan as-salikin, yakni orang-orang yang menempuh jalan kerohanian, dengan cara ini ilmu yang engkau miliki lebih luas daripada ilmu mereka. Apakah hanya ini jumlah pengikutmu? Sudah sepatutnya semua penduduk bumi ini menjadi pengikutmu, karena ilmumu menyamai ilmu para nabi." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, "Aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui, dari engkau. Bukanlah karena ilmuku aku terselamat, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengatur sekalian alam." Hakikat kematian bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada suatu hari, istri-istri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertemu dengannya dan berkata, "Wahai suami kami yang terhormat, anak lelaki kecil kita telah meninggal dunia. Namun kami tidak melihat setitik air mata pun yang mengalir dari mata Kekanda dan tidak pula Kekanda menunjukkan tanda kesedihan. Tidakkah Kekanda menyimpan rasa belas kasihan terhadap anak lelaki kita, yang merupakan sebagian darah daging Kekanda sendiri? Kami semua sedang dirundung kesedihan, namun Kekanda masih juga meneruskan pekerjaan biasa Kekanda, seolah-olah tiada sesuatu pun yang telah berlaku. Kekanda adalah pemimpin dan pelindung kami di dunia dan di akhirat. Tetapi jika hati Kekanda telah menjadi keras sehingga tiada lagi menyimpan rasa belas kasihan, bagaimana kami dapat bergantung kepada Kekanda di hari pembalasan kelak?" Maka berkatalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Wahai istri-istriku yang tercinta, janganlah kamu semua menyangka hatiku ini keras. Aku menyimpan rasa belas kasihan di hatiku terhadap seluruh makhluk, sampai terhadap orang-orang kafir dan juga terhadap anjing-anjing yang menggigitku. Aku berdoa kepada Allah agar anjing-anjing itu berhenti menggigit, bukan karena aku takut digigit, tetapi aku takut nanti manusia lain akan melontar anjing-anjing itu dengan batu. Tidakkah kamu mengetahui bahwa aku mewarisi sifat belas kasihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah diutus Allah sebagai rahmat untuk sekalian alam?" Maka wanita-wanita itu telah berkata pula, "Kalau benar Kekanda mempunyai rasa belas kasihan terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada anjing-anjing yang menggigit Kekanda, kenapa Kekanda tidak menunjukkan rasa sedih atas kehilangan anak lelaki kita yang telah meninggal ini?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menjawab, "Wahai istri-istriku yang sedang berduka cita,
Kamu semua menangis karena kamu semua merasa telah berpisah daripada anak lelaki kita yang kamu semua sayangi. Tetapi aku sentiasa bersama dengan orang-orang yang aku sayangi. Kamu semua telah melihat anak lelaki kita di dalam satu ilusi yang disebut dunia. Kini, dia telah meninggalkannya lalu berpindah ke satu tempat yang lain. Allah telah berfirman, Surat Al-Hadid, ayat 20, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah satu ilusi saja. Memang dunia ini adalah satu ilusi, untuk mereka yang sedang terlena. Tetapi aku tidak terlena, aku melihat dan waspada. Aku telah melihat anak lelaki kita sedang berada di dalam bulatan masa, dan kini dia telah keluar darinya. Namun aku masih dapat melihatnya. Dia kini berada di sisiku. Dia sedang bermain-main di sekelilingku, sebagaimana yang pernah dia lakukan pada masa dahulu. Sesungguhnya, jika seseorang itu dapat melihat kebenaran melalui mata hatinya, sama dengan yang dilihatnya masih hidup ataupun sudah mati, maka kebenaran itu tetap tidak akan hilang. Syekh Abdul Qadir Jailani membuktikan kepada pendeta bahwa Isra Miraj itu benar adanya. Pendeta itu memiliki pengetahuan yang luas tidak hanya mengetahui tradisi Yahudi dan Kristen, tetapi juga mengenai Islam. Ia pun mengetahui kitab suci Al-Quran dan sangat menghargai Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, pendeta itu ingin masuk Islam. Hanya saja, ia masih meragukan satu hal yaitu bahwa Miraj Nabi Muhammad SAW terjadi berikut raganya. Miraj itu terjadi ketika Nabi SAW diperjalankan dari Makkah ke Yerusalem dengan jasad dan ruh beliau. Kemudian naik ke 7 lapis langit serta menyaksikan banyak hal. Beliau melihat surga dan neraka, lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyampaikan 9.000 kata. Saat pulang dari perjalanan itu, kasur Nabi SAW belum mendingin dan daun yang tersentuh dalam perjalanan belum berhenti bergoyang. Sang pendeta tidak menerima peristiwa Miraj itu dan segala yang disampaikan Nabi SAW. Karena akalnya tidak dapat menerima fenomena serupa itu. Khalifah mengundang para bijak bestari dan para syaikh untuk meyakinkan si pendeta. Namun tak ada satupun yang mampu. Kemudian pada suatu sore, ia memohon kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk meyakinkan si pendeta mengenai kebenaran Miraj Nabi SAW. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang ke istana, si pendeta dan khalifah tengah bermain catur. Saat pendeta mengangkat sebuah bidak catur, tiba-tiba matanya beradu pandang dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Si pendeta memejamkan matanya. Ketika membuka mata, tiba-tiba ia berada di sebuah sungai dan dihanyutkan oleh alirannya yang deras. Ia berteriak minta tolong seorang penggembala pemuda lompat ke sungai menyelamatkannya. Ketika pemuda itu menyelamatkannya, ia sadar bahwa ia tidak berpakaian dan dirinya telah berubah menjadi seorang gadis wanita. Si penggembala menghormati, menjaga dan melindunginya. Namun karena tak ada tempat yang ditujunya, si penggembala menikahinya, dan bahkan dari pernikahan itu mereka sampai memiliki 3 orang anak. Hitung kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk memiliki 3 orang anak. Suatu hari, saat si istri, pendeta itu, mencuci pakaian di sungai yang menghanyutkannya beberapa tahun silam, ia tergelincir dan jatuh ke air. Ketika sadar dan membuka mata, ia dapati dirinya masih duduk di hadapan khalifah, memegang bidak catur dan masih bertatap pandang dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berujar kepadanya, "Hai pendeta yang malang, apakah saat ini kau masih enggan mengakui?" Si pendeta yang masih ragu dan menganggap apa yang dialaminya itu hanyalah mimpi, dan mengelak seraya menjawab, "Apa yang kau maksudkan? Apakah engkau ingin berjumpa dengan anak dan suamimu?" Tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seraya membuka pintu. Dan di depan pintu istana itu telah berdiri si penggembala dengan 3 orang anaknya. Mengalami runtutan kejadian itu, si pendeta langsung menyatakan keimanan dan mengakui kebenaran Miraj Nabi SAW. Ia dan jamaahnya yang berjumlah sekitar 5.000 orang akhirnya masuk Islam melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani membantu muridnya dari azab kubur. Diriwayatkan oleh Syekh Ali Gardsani yang mengatakan, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Aku bertanya kepada malaikat penjaga neraka, apakah ada sahabatku, murid di dalam neraka? Tidak seorang pun," jawab sang malaikat. "Demi keagungan Allah, hubunganku dengan para muridku bagaikan langit dan bumi. Jika para muridku tidak bagus, maka aku bagus. Demi keagungan Allah, aku tidak akan mengangkat kakiku dari hadapan Allah di hari kiamat, hingga Dia memasukkan aku dan para muridku ke surga."
Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menyebut namamu namun tidak mengambil bayat darimu? Apakah dia termasuk muridmu? Tanya seseorang kepada beliau. Beliau menjawab, siapapun yang menyebut namaku atau menisbatkan sesuatu kepadaku maka Allah akan mengkategorikannya sebagai muridku, walaupun penyebutan dan penisbatan tersebut dilakukan dengan kebencian. Orang muslim yang lewat di depan pintu madrasahku akan diringankan Allah azab hari akhir, demikian yang dikatakan Syekh Abdul Qadir. Kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau dan berkata, "Tuanku, tadi malam aku bertemu dengan ayahku yang sudah meninggal dalam mimpi dan ia berkata kepadaku bahwa dia diazab di dalam kuburnya. Dia memintaku untuk menemui Anda dan memintakan doa untuknya. Pernahkah ayahmu lewat di depan pintu madrasahku?" Tanya sang syekh. "Pernah," jawabnya. Beberapa hari kemudian pria tersebut kembali menghadap sang syekh dan berkata, "Tuanku, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan ayahku. Kali ini ia tertawa, memakai pakaian berwarna hijau dan berkata kepadaku, azab kuburku telah diangkat berkat berkah Syekh Abdul Qadir. Karena itu hendaknya engkau selalu mengikutinya." Mendengar penuturan tersebut Syekh Abdul Qadir berkata, Allah telah memberikan janjinya kepadaku untuk meringankan azab setiap muslim yang lewat di depan pintu madrasahku. Demikianlah, para sejarawan bersepakat tentang sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai seorang waliullah yang memiliki banyak karomah. Mengenai hal ini pula, Syekh Muwafiquddin, penulis kitab Al-Mughni berkata, tidak kudengar dari siapapun yang bercerita tentang kekeramatan yang begitu banyak, sebagaimana cerita tentang kekeramatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Izzuddin bin Abdis Salam juga berkata, sesungguhnya tiada kekeramatan dari beberapa masyaikh guru, kecuali kekeramatan yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena karomah beliau itu mengalir secara estafet. Dalam suatu riwayat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar suara teriakan dari dalam sebuah kubur di pekuburan Bab Al-Asai. Beliau berkata kepada si mayit, apakah engkau pernah berbayat kepadaku? Tidak, jawabnya. Apakah engkau pernah menjadi makmumku? Tanya beliau. Tidak, jawabnya. Beliau berkata, orang-orang yang berlebih-lebihan memang pantas mendapatkan kerugian. Setelah itu beliau menundukkan kepalanya sejenak lalu dengan pancaran karisma yang luar biasa beliau mengangkat kepala seraya berkata, malaikat berkata kepadaku bahwa dia melihat wajahmu dan berbaik sangka kepadamu dan dengan berkahmu, Allah merahmatinya. Setelah itu beliau tidak lagi mendengar pekikan dari kubur tersebut. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melayang saat berdakwah. Al-Khattab, pembantu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkata, suatu hari ketika Syekh sedang memberikan ceramah, beliau tiba-tiba naik beberapa langkah ke angkasa dan beliau berkata, wahai Israel, berhentilah dan dengarkan kata-kata Sang Muhammad. Kemudian beliau kembali ke tempat duduknya semula. Ketika beliau diminta untuk menjelaskan kejadian tersebut, beliau menjawab, Abu Al-Abbas Al-Khidir berada di atas sana. Tadi ia sedang melintasi majelis kita ini, maka aku memintanya berhenti dan berkata kepadanya apa saja yang aku dakwahkan kepada kalian semua. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menyembuhkan penyakit kolera. Para ulama meriwayatkan, pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir telah berjangkit wabah penyakit taun kolera sehingga ratusan ribu orang yang meninggal dunia. Berduyun-duyun masyarakat datang minta pertolongan kepada Syekh, beliau mengumumkan kepada masyarakat, barang siapa yang memakan rerumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat. Karena terlalu banyak yang sakit dan rerumputan sebagai obat penangkal tidak cukup malah sudah habis, lalu Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit, mereka beramai-ramai minum air yang ada di sekitar madrasah Syekh, seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali, sehat walafiat. Penyakit taun yang mengganas segera lenyap. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan ayam dari tulang belulang. Diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengantarkan anaknya untuk berguru pada Syekh. Untuk mempelajari ilmu suluk, Syekh memerintahkan agar si anak harus belajar dengan tekun mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang khalwat. Beberapa hari kemudian si ibu selaku orang tua murid datang menengok anaknya dan dilihat tubuh anaknya itu menjadi kurus, makannya hanya roti kering dan gandum. Si ibu kemudian masuk ke ruang Syekh dan melihat di hadapannya tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu itu berkata, menurut penglihatan saya Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak. Sedang anak saya badannya kurus karena makanannya hanya bubur gandum dan roti kering.
Untuk hal itu apa maknanya sehingga ada perbedaan? Mendengar pertanyaan itu lalu Syekh meletakkan tangannya di atas tulang belulang ayam sambil berdoa. Berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Lalu berdirilah tulang belulang itu menjadi ayam kembali sambil berkokok. Syekh berkata pula kepada orang tua anak itu, kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya asal yang halal. Ibu itu merasa malu oleh Syekh dan mohon maaf atas prasangka yang buruk. Dengan keyakinan yang bulat, ibu itu menyerahkan anaknya kepada Syekh untuk dididik. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani diludahi Nabi Muhammad SAW. Kisah keajaiban Syekh Abdul Qadir Jailani ini diriwayatkan oleh Syekh Abu Muhammad Al-Jubai, bahwasannya beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, aku suatu kali berjumpa dengan Rasulullah SAW, dalam penampakan ruhani sebelum waktu zuhur, dan beliau berkata kepadaku, wahai anakku terkasih, kenapa engkau tidak berbicara, berdakwah kepada manusia? Maka aku menjawab, wahai bapakku terkasih, aku adalah seorang ajam bukan orang Arab, lalu bagaimana aku bisa berkata-kata dengan fasih di tengah-tengah orang Baghdad yang jelas mereka pandai berbahasa Arab? Kemudian beliau berkata, sekarang, bukalah mulutmu. Maka aku membuka mulutku lebar-lebar, dan beliau meludahiku sebanyak 7 kali. Kemudian beliau berkata kepadaku, kamu harus berdakwah kepada manusia sekarang, ajaklah mereka menuju jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Aku kemudian menunaikan salat zuhur, dan kemudian aku duduk setelah itu hendak berceramah, namun aku masih kehilangan kata-kataku. Kemudian aku melihat penampakan Sayyidina Ali, dan beliau berkata, bukalah mulutmu. Aku lalu membuka mulutku, dan beliau meludahiku sebanyak 6 kali, lalu aku bertanya kepada beliau, kenapa engkau tidak meludahiku sebanyak 7 kali seperti halnya Rasulullah SAW melakukannya? Beliau menjawab, sebagai ada penghormatanku kepada Rasulullah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, beliau pergi. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani melawan iblis. Kisah kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani ini diriwayatkan oleh Syekh Utsman As-Sirafani. Beliau berkata, aku suatu kali mendengar tuan kita, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, aku pernah bermukim sendirian di sebuah kawasan gersang. Setiap hari dan setiap malam setan-setan sering datang kepadaku berbaris-baris dalam wujud manusia jadi-jadian, yang membawa berbagai macam senjata serta memikul berbagai benda yang berbunyi sangat keras. Mereka terlibat perkelahian denganku dan melempariku dengan bola api. Saat menghadapi keadaan seperti itu, aku mendapati di dalam hatiku suatu rasa tentram yang sulit terucapkan dengan kata-kata. Aku mendengar suara dalam hatiku yang berkata, berdirilah dan serang mereka wahai Abdul Qadir Al-Jailani, karena kami selalu siap menambah kekuatanmu, dan kami akan datang dengan pasukan yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka. Dan saat aku melemparkan satu serangan kepada para setan itu, mereka sontak berlari tunggang langgang dan pergi menghilang. Setelah itu, ada sesosok setan datang dari tengah-tengah para setan yang berlari menjauh dariku. Setan itu menghampiriku dan berkata kepadaku, pergilah dari sini atau aku akan melakukan begini dan begitu kepadamu. Dia memperingatkanku akan akibat apa saja jika aku tidak pergi dari wilayah itu, maka kemudian aku menamparnya dengan tanganku dan dia pun melarikan diri dariku. Lalu aku berucap, tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Setan itu diterkam oleh api dan aku melihatnya terbakar hangus. Pada waktu yang lain, aku didatangi oleh sosok yang penampilannya benar-benar menakutkan, dan bau badannya sangat menjijikkan, baunya sangat busuk dan memuakkan. Dia berkata kepadaku, aku adalah iblis. Aku datang kepadamu dengan maksud untuk menjadi budakmu, karena kamu telah berhasil menggagalkan segala upayaku dan mengalahkan pengikutku. Aku berkata kepadanya, pergilah. Karena aku tidak percaya sama sekali kepadamu. Tapi pada saat itu sebuah tangan turun dari sisi iblis, dan memukul tengkorak kepalanya dengan kekuatan yang sangat besar hingga membuat iblis itu terjungkal keras melesat ke dalam tanah, dan dia pun menghilang entah kemana. Iblis itu datang kembali kepadaku untuk kedua kalinya dengan membawa anak panah api di tangannya dan hendak menyerangku. Tetapi dengan cepat seseorang yang memakai jubah penutup kepala lari menuju diriku dengan menaiki kuda berwarna kelabu dan dengan tangkas melemparkan pedang kepadaku. Melihat itu, iblis secepat kilat langsung lari terbirit-birit dari hadapanku. Dan ketika aku bertemu dengannya lagi untuk yang ketiga kalinya, iblis itu sedang duduk dengan jarak yang agak jauh dariku, berlinangan air mata, sekujur tubuhnya dipenuhi oleh debu, dan ia berkata, aku sungguh telah putus asa menghadapi orang sepertimu,
"Wahai Abdul Qadir Al-Jailani." Aku lalu berkata kepadanya, "Enyahlah kau dari sini, sang terkutuk. Karena aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku sendiri, dengan perlindungan Allah untuk melawanmu." Dan dia berkata, "Apa yang telah kau ucapkan itu lebih menyakitkan bagiku ketimbang jepitan besi neraka." Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menembus jarak. Diriwayatkan dari Syekh Umar, beliau berkata, "Aku suatu kali mendengar tuan kami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita. Keadaan ruhani ahwal pernah datang kepadaku tanpa terduga sama sekali. Pada awal masa-masa aku melakukan pengembaraan dan berada di padang tandus di wilayah Baghdad, aku berlari melewati jarak kira-kira 1 jam perjalanan, dan aku benar-benar tidak sadar bahwa aku sedang berlari. Saat aku kembali dalam kesadaranku yang normal, aku mendapati diriku sampai di kawasan Syastar, di mana jarak tersebut dengan Baghdad kira-kira sekitar 12 hari perjalanan. Ketika sampai di sana aku berdiri dan melihat-lihat sekeliling, lalu seorang wanita datang kepadaku sambil berkata, 'Apakah yang kamu alami itu membuatmu terkejut dan heran, padahal kamu tidak lain adalah Abdul Qadir Al-Jailani?' Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani melihat Lauhul Mahfuz. Tertulis dalam riwayat, bahwa Syekh Abul Hafaz menyatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani biasa melayang di udara dan berkata, 'Matahari tidak pernah terbit tanpa mengucapkan salam kepadaku. Demi kemuliaan dan murka Allah, aku melihat semua manusia yang baik maupun yang jahat, mataku tertuju pada Al-Lauh Al-Mahfuz. Berkali-kali aku menyelam ke samudera ilmu dan kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Allah, dan akulah kebaikan murni Allah kepada manusia dan utusan khusus kakekku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akulah khalifah beliau di bumi.'" Pengakuan 360 wali atas kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdullah Al-Jubai suatu kali berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki seorang murid bernama Umar Al-Hawali. Dia meninggalkan Baghdad dan tinggal di tempat lain selama beberapa tahun. Ketika ia akhirnya kembali ke Baghdad, maka aku berkata kepadanya, "Sekian lama ini kamu berada di mana?" Dia menjawab, "Aku mengembara menyinggahi kota-kota di Suriah, Mesir, Persia, dan aku bertemu dengan 360 syekh, yang kesemuanya adalah para wali Allah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah syekh kami, dan merupakan pembimbing teladan kami menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala." Syekh Hamad Ad-Dabas konon berkata, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pada waktu itu masih remaja, disebut dalam majelisnya, aku melihat 2 tanda di kepalanya, yang terpasang tegak di antara kebinatangan terendah dan kedaulatan tertinggi. Dan aku telah mendengar tentara kerajaannya memanggil-manggilnya dengan suara yang keras lagi jelas pada cakrawala tertinggi. Semoga Allah meridhoinya. Syekh Hamad Ad-Dabas kemudian berkata, "Kamu adalah penghulu para arifin di zamanmu nanti. Panjimu tertancap kuat untuk dibentangkan, baik dari kawasan timur sampai kawasan barat. Pundak orang-orang di zamanmu akan tunduk di bawah kendalimu, dan kamu akan diangkat pada suatu tingkatan spiritual yang mengungguli semua orang yang sebaya denganmu." Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani kakinya berada di pundak para wali. Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Al-Iz Abdul Al-Muqtis bin Harb Al-Baghdadi beserta banyak lagi lainnya, kami menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di ruang tamu beliau banyak sekali para syekh dan wali yang mengikuti majelis beliau waktu itu. Ada sekitar kurang lebihnya 47 para syekh, dan masih banyak lagi yang berada dalam majelisnya. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berbicara, tampak sekali hati beliau dalam keadaan kesadaran penuh, yakni ketika beliau menyatakan, kakiku berada di atas tengkuk para wali Allah. Syekh Ali bin Al-Haiti melangkahkan kakinya saat itu juga, lalu naik beberapa langkah ke mimbar sang syekh, di mana kemudian dia memegang kaki sang syekh dan meletakkannya di atas tengkuknya sembari memposisikan kepalanya di bawah keliman jubah syekh. Semua yang hadir di situ pun membungkuk seperti yang dilakukan oleh Syekh Al-Haiti. Dan tidak ada satupun seorang wali Allah di muka bumi ini yang pada saat itu tidak menundukkan tengkuknya sebagai pengakuan tulus terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, serta sebagai penghormatan kedudukan ruhani beliau yang khusus. Ada 300 aulia Allah dan 700 rijaul gaib yang hadir di majelis itu. Bahkan kumpulan para jin berkumpul pada saat itu. Para jin soli tersebut keluar dari segala penjuru cakrawala demi menghormati pernyataan beliau tersebut. Mereka mengucapkan selamat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan menunjukkan laku taubat melalui tangan beliau. Syekh Al-Makarimi menyatakan, pada hari itu, seluruh wali Allah tahu,
bahwa panji Kesultanan Wali telah tertancapkan di sisi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semua wali dari timur hingga barat serentak membungkukkan badan mematuhi pernyataan beliau ini. Sayyid Syekh Khalifatul Akbar berkisah, aku bermimpi bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tercinta, dan aku bertanya kepada beliau tentang pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Abdul Qadir Al-Jailani telah mengatakan hal yang sebenarnya, karena dia sangkut, dan dia kuberikan tempat di bawah sayapku dan dalam perlindunganku. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani memperingatkan yang akan terjadi. Syekh Umar Al-Bazar berkata, suatu hari aku duduk di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam halwatnya. Beliau berkata kepadaku, jaga punggungmu karena akan ada kucing yang jatuh di punggungmu. Dalam hati aku berkata, dari mana datangnya kucing? Tidak ada lubang di atas dan sebelum selesai bicara tiba-tiba seekor kucing jatuh ke punggungku. Kemudian beliau memukulkan tangannya ke dadaku dan aku mendapati cahaya terbit dari dalam dadaku bak mentari, aku menemukan Al-Haq pada saat itu. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghentikan hujan. Syekh Ali bin Musafir menuturkan, bersama ribuan orang lainnya, aku berkumpul untuk mendengarkan ceramah Syekh Abdul Qadir di tempat terbuka. Ketika ia berbicara, hujan turun lebat dan sebagian orang mulai meninggalkan majelis. Langit tertutup awan pekat. Syekh Abdul Qadir lalu menengadahkan kepala dan tangannya seraya berdoa, Ya Allah, aku telah berusaha mengumpulkan manusia demi Engkau, apakah Engkau menjauhkan mereka dariku? Tidak lama kemudian hujan berhenti. Tak ada setetes air hujan yang turun hingga beliau selesai berceramah meskipun di luar tempat kami berkumpul hujan turun dengan derasnya. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyelesaikan semua masalah ulama. Syekh Abu Muhammad Al-Mufarraj meriwayatkan, pada waktu saya ikut hadir di majelis Syekh Abdul Qadir, 100 orang ulama Baghdad telah berkumpul masing-masing membawa berbagai masalah untuk memuji Syekh, lalu beliau menundukkan kepalanya, maka tampaklah oleh mereka cahaya laksana kilat keluar dari dada beliau. Kemudian cahaya itu menghampiri dada tiap para ulama tadi, spontan mereka menjadi gemetar kebingungan dan nafas mereka naik turun, lalu mereka berteriak dengan teriakan yang sama, baju yang mereka pakai mereka robek-robek sendiri. Demikian pula sorban yang mereka pakai, mereka lemparkan sendiri, lalu mereka mendekati kursi Syekh dan dipegangnya kaki beliau, lalu masing-masing bergiliran meletakkan kaki Syekh di atas kepala mereka. Pada saat itu suasana menjadi gaduh dan hiruk-pikuk. Lalu Syekh memeluk dan mendekap para alim ulama itu seorang demi seorang, dan masalah yang akan dikemukakan mereka satu persatu dijawabnya dengan tepat dan jelas serta memuaskan. Mereka menjadi tercengang serta kagum atas kepintaran dan kehebatan Syekh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadinya akan mereka tanyakan. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani merubah bayi perempuan menjadi laki-laki. Syekh Hawat Al-Qadiri meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang menghadap Syekh Abdul Qadir dengan permohonan ingin memperoleh anak laki-laki karena Syekh tempat berlindungnya orang banyak, dan doanya selalu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh, permohonanmu itu wajar-wajar saja, nanti juga kamu akan memperoleh anak laki-laki. Mendengar pernyataan yang menggembirakan itu setiap hari ia selalu hadir di madrasah majelis taklim Syekh Abdul Qadir. Beberapa hari kemudian istrinya melahirkan anak bayi perempuan, lalu dengan segera ia membawa bayi itu menghadap Syekh, sambil menyerahkan bayinya ia berkata diiringi keluhan, dari dahulu saya selalu mengharap ingin memperoleh anak lelaki, namun kenyataannya kini bayi perempuan, bukan bayi laki-laki. Kata Syekh, segera balut burit bayimu itu dan bawa pulang, nanti juga kamu akan memperoleh bayi laki-laki. Kemudian dibalutnya bayi itu dengan pemburitan lalu diemban dibawa pulang. Setibanya di rumah lalu dibuka pembebat bayinya, dan dengan diliputi rasa bahagia si mungil bayi itu menjadi bayi laki-laki berkat karomah Syekh Abdul Qadir dan seizin Allah yang Maha Kuasa. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani memberi 40 kuda untuk pengobatan. Diriwayatkan, ada seseorang yang bertempat tinggal di suatu tempat agak jauh dari kota Baghdad. Terbetik berita yang sampai kepadanya tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir, ia bermaksud akan berziarah berkunjung ke rumah Syekh karena terdorong rasa mahabbah. Setiba di kota Baghdad, ia tercengang keheran-heranan melihat bangunan istal kuda kepunyaan Syekh sangat megah dan bagus. Papan lantai istalnya dibuat dari emas dan perak, pelananya dibuat dari sutra dewangga yang indah warnanya, kudanya ada 40 ekor semuanya bagus dan mulus sehingga kebagusannya tidak ada bandingannya. Terlintas dalam hatinya prasangka yang kurang baik, bisikan hatinya berbicara, konon dikatakan orang ia seorang wali,
tetapi mengapa kenyataannya jauh berbeda sekali? Ia seorang penggemar pencinta dunia, di mana ada seorang wali yang cenderung mencintai dunia. Sikap perilaku semacam begini tidak pantas diberikan gelar waliullah, kekasih Allah. Semula ia ingin bertemu dengan Syekh, seketika itu juga dibatalkan niatnya tadi, lalu ia bertamu kepada seseorang di kota itu. Selang beberapa hari kemudian ia jatuh sakit, dan penyakitnya sangat parah, tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobati penyakitnya. Kebetulan ada seorang ulama ahli hikmah, ia memberi petunjuk, katanya, menurut diagnosa penyakitnya itu sangat canggih, sulit untuk bisa sembuh, kecuali kalau diobati dengan terapi hati kuda sebanyak 40 hati kuda, baru bisa sembuh, dengan persyaratan kudanya harus mempunyai sifat dan bentuk khas tertentu. Di antara mereka ada yang memperhatikan, dan menyarankan segera menghubungi Syekh, karena beliaulah yang memiliki beberapa ekor kuda dan mempunyai sifat bentuk khas yang diperlukan itu. Mintalah kepada beliau pertolongan dan bantuannya. Beliau seorang dermawan dan suka memberi pertolongan. Di waktu mereka menghadap Syekh, dengan sukarela beliau mengabulkan permintaan mereka, setiap harinya disembelih seekor kuda untuk diambil hatinya, sehingga kuda yang 40 ekor itu habis semuanya. Dengan pengobatan 40 hati kuda, sembuhlah orang itu dari penyakitnya, ia sembuh sehat seperti sedia kala. Dengan rasa syukur yang tiada hentinya diiringi rasa malu, ia datang menghadap Syekh untuk mohon ampunannya. Syekh berkata, untuk diketahui olehmu, bahwa sejumlah ekor kuda yang kubeli itu sebenarnya cadangan dan bagian untukmu, karena aku tahu bahwa kamu akan mendapat musibah menderita penyakit parah yang tidak ada obatnya kecuali harus dengan 40 kerat hati kuda. Aku tahu maksudmu, semula kamu datang berziarah kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku, namun waktu itu kamu berprasangka buruk, dan kau tidak tahu hal yang sebenarnya sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa banyak bersalah dan segera ia bertobat, lalu Syekh meluruskan dan memantapkan keyakinannya. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani mendoakan wanita memiliki 7 anak laki-laki. Dalam kitab Muntahob Jawahiril Qolaid diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir, maksudnya ia mohon doa restu dan karomah Syekh agar ia dikaruniai seorang anak yang menjadi dambaan hati buah pelerai lara. Lalu Syekh melihat tulisannya di Lauhul Mahfuz, ternyata bagi perempuan itu tidak ada tulisan akan mempunyai anak. Di saat itu pula Syekh berdoa kepada Allah yang Maha Berkuasa agar perempuan itu diberi 2 orang anak. Selesai beliau berdoa terdengar sabda Allah, bukankah kamu sudah melihat di Lauhul Mahfuz bahwa seorang anak pun tidak ada tulisannya bagi perempuan itu, dan sekarang malah kamu minta 2 orang anak. Syekh berkata lagi, saya mohon 3 anak. Dikala itu datang lagi sabda Allah, kamu sudah melihat di Lauhul Mahfuz ia tidak ada lukisannya seorang anak pun, kini kamu minta 3 anak. Syekh berkata lagi, ya Allah saya mohon 4 orang anak. Demikian seterusnya permohonan Syekh bertambah meningkat sampai pada permohonan 7 orang anak. Pada waktu sampai batas 7 orang anak, datang sabda Allah, sekarang sudah cukup, jangan lebih dari 7, dan permohonan itu kuterima. Atas anugerah karunia itu lalu beliau bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh mencomot segumpal tanah, dan sedikit dari tanah itu diberikan kepada perempuan itu. Dengan mengharap barokahnya lalu perempuan itu membuat liontin mata kalung dari tanah itu yang dilapisi perak. Beberapa hari kemudian perempuan itu hamil, dan sampai masa 9 bulan ia melahirkan bayi kembar siam 7 bayi laki-laki semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Kian hari bayi itu menjadi besar dan meningkat menjadi anak-anak dewasa. Beberapa tahun kemudian, keyakinan perempuan itu menjadi berubah. Tercetus dalam bisikan hati perempuan itu prasangka buruk terhadap Syekh. Ia berkata sambil memegang perhiasan liontin mata kalung yang dipakai, untuk apa gunanya tanah ini tiap hari selalu bergantung di bawah leherku, sekarang aku sudah punya anak, untuk apa lagi kalung ini kupakai, tidak ada gunanya. Seusai ia berkata dalam hati nuraninya dengan spontanitas ketujuh anaknya itu mati. Melihat kejadian yang tidak terduga itu, segera perempuan itu berangkat menghadap Syekh sambil menangis terseduh-seduh dan bertobat mohon ampunannya karena jauh sebelumnya sudah berprasangka buruk kepada Syekh. Menerima pengaduan dan keluhan itu, Syekh berkata, sekarang juga kamu cepat pulang, dan apa yang menjadi niat dan harapanmu itu akan diterima juga nanti. Setibanya di rumah dengan penuh cemas ternyata anaknya yang sudah mati, semuanya hidup kembali. Sekian macam-macam kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani,
Kiranya kita bijak dalam menyikapi karomah yang diberi oleh Allah kepada para wali-walinya di muka bumi, dan menjadikannya sebagai bahan pembelajaran bahwa memang tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.